see what I see? Kalian suka nggak sih datang ke rumah hantu yang posisinya tuh ada di pasar malam gitu? Jadi kayak bukan yang di Dufan, tapi ini beneran rumah hantu yang kayak memang lagi ada acara festival gitu loh. Nah, gue itu hobi banget datang ke tempat kayak gitu. Dan tentu aja gue kalau ke rumah hantu nggak akan sendirian. Gue pasti ngajak temen. Tentu aja teman-teman yang sefrekuensi ya, alias sama-sama takut tapi penasarannya maksimal. Nah, jadi waktu itu gue pernah nih bareng sama teman-teman bertiga datang ke sebuah pasar malam yang dimana di situ ada rumah hantu di daerah Jakarta Utara. Buat kalian yang suka datang ke tempat kayak gitu, ngaku deh, walaupun udah tahu kan kalau hantu-hantu yang ada di dalam rumah hantu itu adalah panitianya. Panitia yang dimana itu adalah manusia juga, tapi tetap takut kan? Nah, sama kita juga mikirnya kayak gitu, tapi ya tetap aja takut gitu. Jadi awal masuk, kita itu disambut sama beberapa pocong yang ngaget-ngagetin kita gitu. Tiba-tiba kayak wow gitu. Wah, kita kan kaget gitu kan. Nah, terus gue inget banget momennya waktu itu kayak kita maju gak berani, mundur juga gak berani, tapi diem juga lebih gak berani lagi karena banyak cosplay hantu-hantuan gitu dari panitianya. Terus kita jalan masuk. Nah, rumah hantunya itu konsepnya tuh kayak belok-belok gitu. Jadi pas kita lanjut belok itu masuk ke sebuah ruangan yang dimana isinya tuh peti mati semua. Kita udah prepare nih dalam hati, pasti salah satu dari peti mati itu bakalan kebuka gitu kan. Terus kita tuh jalan harus ngelewatin peti mati itu. Jadi ada sekitar 3 kalau gak salah. Tapi ruangannya kecil. Jadi kita lewat di tengah-tengah peti mati. Dan tiba-tiba peti mati sebelah kanan kita kayak wow gitu. Kita udah sadar, kita udah expect itu bakalan terjadi tapi tetap aja kaget. Ya kan? Terus udah tuh dari situ kita kaget, terus kita agak lari dikit. Di depan ada belokan lagi ke kiri. Kita masuk tuh ke dalam lorong itu. Nah, di lorong itu tiba-tiba suasana tuh jadi gelap banget. Gelap, bener-bener gelap, gak ada pencahayaan. Dan setiap kita jalan tuh kita nabrak-nabrak. Maksudnya kok kayak ruangannya banyak lika-likunya gitu. Akhirnya gue bertiga sama temen gue itu kita gandengan tangan. Nah, kita udah janjian kayak udah ngomong tuh di situ. Ini posisinya jangan berubah ya. Ingat-ingat posisinya yang di depan siapa, yang di belakang siapa, yang di tengah siapa. Kebetulan waktu itu gue posisinya di tengah. Udah tuh. Terus kita jalan gitu. Itu gelap banget. Sampai kita mikir ini mati lampu atau emang konsepnya gelap, terus kita disuruh cari jalan keluar gitu kan. Udah tuh gue sama teman-teman gue bertiga jalan tuh pelan-pelan banget karena memang apa ya, kayak jalanannya tuh nggak ada space yang banyak untuk kita bergerak gitu. Jadi kayak jalannya menyempit terus kayak labirin gitu loh, liku-liku. Akhirnya pas temen gue tuh iseng dorong-dorong salah satu dindingnya, dar gitu kan, kebuka. Dan di situ ruangannya mungkin sekitar 3x3 meter, tapi nggak ada apa-apa. Pencahayaannya merah menyala, terus kosong, gak ada apa-apa. Karena kita takut banget ya untuk masuk ke dalam ruangan itu dan kelihatan gak ada pintu keluar juga, akhirnya kita berbalik arah. Jadi posisinya kita tuh gak lagi sama. Jadi kayak posisi kita yang tadinya di paling depan jadi di paling belakang, dan yang di paling belakang jadi paling depan. Karena gue di tengah, jadi posisi gue gak berubah.
Nah, kita udah janjian pokoknya kita nggak boleh ngelepas gandengan satu sama lain gitu kan. Si pintu yang ruangan lampu merah itu kita sengaja buka, nggak ditutup lagi. Buat apa? Ya buat supaya ada penerangan tuh untuk jalanan. Dan bener aja jalanannya emang lika-liku gitu. Terus menurut gue sih itu konsepnya keren banget ya kalau memang itu bener-bener dibikin sehoror mungkin gitu, karena nggak ada hantu tapi kita dibikin deg-degan di mana pintu keluarnya, dan kita bener-bener ngerasa kayak aduh gue pengen banget cepet keluar dari rumah ini gitu. Nah terus kan itu kan udah tuh gue jalan sama temen gue bertiga cari jalan keluar kan. Pas kita lagi belok menuju ke jalan keluar, tiba-tiba temen gue yang paling belakang itu kayak diselengkat oleh sesuatu. Dia jatuh karena dia ngegandeng tangan gue, jadi gue jatuh. Dan gue ngegandeng temen gue yang paling depan, dia ikutan jatuh. Terus kita bertiga tuh gak cuma jatuh, tapi kita kayak ngeglinding, kayak lagi masuk ke dalam lorong turunan gitu. Nah, beruntungnya temen gue yang paling depan itu, dia itu jatuhnya posisi kakinya di depan, jadi kayak lagi perosotan gitu. Kakinya di depan, jadi pas udah mentok der gitu, si dinding yang kena kakinya temen gue itu kebuka gitu. Nah pas udah kebuka, kita semua kan bruk gitu kan, jatuh, kaget, ternyata kita ada di jalan raya. Yang dimana jalan raya itu, maksudnya gini loh, itu jalan raya yang kita gak pernah ngeliat. Kenapa? Karena kita bertiga tuh warga situ dan kita bolak-balik ngelewatin jalan dari pasar malam ini ke rumah, ke kantor dan sebaliknya lah gitu. Jadi kita ngerasa aneh, ini kita keluar di mana kok nggak pernah ngeliat gitu kan. Terus tiba-tiba pas kita lagi kayak kebingungan gitu, ada mobil Holden klasik gitu. Dia kayak jalan dan dia berhenti persis di depan kita, tapi jaraknya agak jauh kayak mungkin 100 meteran gitu. Nah gak lama dari pintu yang nyetir, itu turun seorang laki-laki pakai jas. Setelannya jas, sepatunya pakai pantofel, dan dia mendekat ke arah kami. Terus kami ngerasa kalau orang ini kok wangi banget gitu kan. Terus dia nanya, kalian kenapa? Kalian dari mana? Kok kebingungan gitu. Oh terus ya udah, salah satu dari temen gue jawab kayak, tadi kita lagi ada di pasar malam sih, tapi nggak tahu gimana kita nyampe ke sini gitu. Terus si cowok ini bilang kalau pasar malam di mana? Di sini nggak ada pasar malam gitu kan. Terus kita bertiga celingukan, iya juga ya, kok nggak ada gitu. Akhirnya si cowok ini ngeliat kita bingung, dia nanya mau dianterin gitu. Mau dianterin ke arah pasar malam yang kalian tadi dari sana, atau mau dianterin ke rumah kalian gitu. Terus kan kita bertiga lihat-lihatan ya, maksudnya kayak ya udahlah kita bertiga ini gitu. Akhirnya kita ya udah menujulah ke mobilnya dia, mobil Holden klasiknya dia. Dan astagfirullahaladzim, di dalam mobil di jok belakang itu ada 3 sosok. Yang paling deket kaca jendela itu ada orang cowok, kepalanya botak, badannya besar, terus mukanya hancur. Terus di sebelahnya lagi ada sosok perempuan yang kepalanya doang yang nengok ke arah kita, terus mukanya pucet dan mulutnya tuh mengeluarkan darah. Dan yang di paling pojok sana ada sosok pocong yang posisinya dia kayak lagi ruku berdiri tapi lagi duduk gitu loh. Maksudnya dia kayak orang lagi duduk terus ruku bangun gitu. Wah gila sih, kita bertiga langsung pegangan kenceng banget, lari lihat-lihatan. Terus ngeliat si mas-mas yang tadi ngajakin ngobrol, dia tersenyum gitu. Terus kita langsung lari, gak tahu mau lari kemana, jadi kita langsung lari ke arah dimana tadi kita ngerasa jatuhnya di situ. Nah, pas kita lagi lari ke situ, tiba-tiba kita tuh kayak kejedot sebuah dinding
tapi nggak kelihatan dindingnya gitu. Pas kita masing-masing bertiga pegang kepala sambil nutupin mata karena kejedot, pas kita buka mata, ternyata kita ada di dalam rumah hantu lagi. Dan di depan kita bertiga ada tulisan exit. Ya udah, kita keluar dari situ dan iya bener, kita masih di pasar malam. podcast.ceritahoror@gmail.com. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.